Ini kita akan membahas tentang 7 kewajiban kita kepada Al-Quran, atau kalau dibalik adalah 7 hak Al-Quran atas kita. Jadi kita punya 7 kewajiban. Yang pertama adalah membacanya. Membaca dalam bahasa Arab itu adalah qoro'a. Maka kemudian muncul Quran, qoro'a yaqra'u Quran. Dan ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Maka koran itu ya bacaan. Dulu sebelum era internet ada koran, ada macam-macam koran. Nah, tiap pagi kita didatangi oleh koran-koran itu dan kemudian kita baca. Karena asumsinya memang itu adalah bacaan. Nah, ada beberapa perbedaan antara koran yang tadi itu konteksnya berbeda. Kalau Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Malaikat Jibril itu ar-ruhul amin, turun dengan membawa Al-Quran ke dalam hatimu, ala qalbika litakuna minal munzirin, agar kamu termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Karena isi Al-Quran itu diantaranya adalah peringatan kepada seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Pertama kali Nabi Muhammad diminta untuk membaca, Iqra, membaca, bacalah Muhammad, kamu harus membaca. Dan kemudian pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari, saya bukan pembaca. Tetapi dalam konteks ini memang ada banyak mispersepsi tentang yang disebut dengan membaca ini. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah membaca yang memiliki konotasi yang berbeda. Membacanya adalah membaca dengan rima, dengan bacaan yang baik, sehingga terasa sekali bahwa bacaan kepada Al-Quran ini berbeda dengan bacaan kepada kitab-kitab yang lain bahkan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bentuk puisi yang sangat indah. Misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu berakhir R semua. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua lagi. Maka saya sering katakan membaca surat Al-Asr ini yang paling tepat adalah berhenti di seluruh akhir ayatnya. Jangan dilanjutkan dengan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu benar, tetapi tidak kelihatan rimanya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beda sekali. R-nya kelihatan. Kemudian saya kasih contoh satu lagi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. L semua belakangnya. Itu karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dalam konteks masyarakat Arab yang gila sastra. Maka salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah mengalahkan karya-karya sastra yang canggih-canggih pada saat itu. Maka sesungguhnya perintah membaca itu adalah perintah untuk membaca dengan bacaan yang syarat dengan keindahan, dengan puisinya. Kemudian di dalamnya ada muatan-muatan yang sangat dalam. Tetapi dalam konteks pada saat itu tekanannya adalah sastranya itu terasa sangat tinggi. Kalau dibaca tidak hanya sekedar direnungkan di dalam hati, tidak hanya sekedar dilihat kemudian dibaca di dalam hati, maksud saya. Kan ada membaca dalam hati, tapi ini membacanya harus betul-betul membaca dengan mulut. Jadi Al-Quran itu lebih ingin diperdengarkan daripada sekedar hanya dibaca di dalam hati. Karena tadi itu ijaznya itu nggak kelihatan. Karena yang ingin ditunjukkan adalah Al-Quran memiliki
nuansa sastra yang sangat tinggi dan mengalahkan kemampuan para pujangga Arab pada saat itu yang hebat-hebat. Maka kita harus membacanya, membaca dengan benar, dengan tajwid. Maka ada istilah tajwid. Nah, dengan tajwid itu akan ada efek yang berbeda. Kalau kita baca datar saja misalnya, enggak terasa itu nuansa indahnya itu. Tetapi kalau misalnya kita baca Al-Fatihah saja misalnya, itu nuansanya terasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, mim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mim, nun kalau ini. Dan bahkan sejak awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu qaf, mim. Maka kita harus membacanya dengan tepat, dengan tajwid secara akurat. Maka akan kelihatan Al-Quran itu memang adalah bacaan yang luar biasa.